kita bicara tentang masalah pelaksanaan dan untuk kegiatan PON. Sekarang kita boleh nggak saya membahas untuk tentang kegiatan tentang atlet kira-kira Pak? Persiapan pelatda. Persiapan pelatda nih tentang atlet. Boleh. Itu gimana sih tahap-tahapannya supaya sampai pemilihan atlet itu sampai menjadi yang sekarang? Ini saya akan bertanya kepada siapa nih kira-kira Pak? Saya dulu lah. Saya dulu Pak. Saya dulu intronya. Jadi tahapan kita sampai sekarang itu kalau secara besarnya itu dibagi dua. Bagi dua. Satu seleksi atlet, satu lagi ya persiapan. Tahapan persiapan atlet, ya kan? Ini ada Kabin Bingkasnya di sini. Dalam proses ini sampai jadi profesor Pak Indra. Ya kan luar biasa nggak gitu? Menangani sumut ini. Ya. Dulu dia dokter, sekarang itu profesor. Jadi kok di situ. Bukan 2 bulan mau tanding baru disiapkan, atau sebulan mau tanding disiapkan. Kita seleksi atletnya itu sejak 2022. Nah, kalau dari gambar besarnya kita diawali dengan kita kejuaraan antar wilayah. Iya. Lalu ada setelah itu 16 besar Prapor Propsu. Setelah itu Porpropsu. Setelah itu tahun 2022 itu bulan 10 bulan 11 ya yang kita di Pakam. Itu kita buat pemanduan bakat, tes pemanduan bakat Pemprov PBPSI Sumut di situ. Jadi ada tahapan itu. Nah, dalam seleksi atlet di kejuaraan antara wilayah itu awalnya kita turunkan tim talent scouting. Iya, setiap daerah, setiap kejuaraan. Dulu kan Kejulu itu ada 5 wilayah kan kita kan. Ada di Pakpak, ada di Deli Serdang, ada lagi di Labuan Batu, ada lagi di Mandailing Natal sama Kepulauan Nias Barat. Habis itu begitu 16 besar lagi di Labuan Batu lagi. Jadi setiap kegiatan ini kita turunkan tim pemandu bakat untuk memantau anak-anak yang siapa aja yang mau dipilih. Nanti itu Pak Naim lah cerita tentang siapa. Saya cari gambar besar dulu. Nah, setelah dapat ini dari 4 kegiatan sampai Porpropsu, di rekap ini semua, baru dipanggil lagi kita ke Deli Serdang. Nah, rekapnya panjang ini mereka, 150 atau 170 orang. Tapi kan ada yang dipanggil nggak datang. Iya. Ada yang udah datang pulang. Karena nggak tahan atau apa nggak tahu lah saya itu ya kan. Nah, jadi itu prosesnya sehingga dapatlah 105 ya kalau saya nggak salah ya. 55 putri, 50-an putra. Banyak ya. Nah, di bulan November 2022 itu, ya kan? Baru atlet yang dapat ini itu dipantau oleh Binpres kita. Baru sekitar bulan awal Juli atau akhir Juni ya, mereka ini baru dipanggil untuk sebelumnya kita tes fisik KONI dulu. Udah dapat tadi nama-nama yang tadi kita tes fisik ya. Tes fisik 2 bulan ada itu. Jadi dari 100-an 5 itu rontok lagi tuh sampai jadi 200%. Ya? Jadi 24 putra, 24 putri. Baru inilah kita persiapkan untuk kejurda antar klub di Tebing 2023. Makanya pada saat itu Pemprov PBPSI Sumut mungkin ini yang baru pertama kali ya kita menggunakan tim pelatda ikut dalam kejurda antar klub. Mana mungkin awal-awal diprotes lah sama pengkap kita. Karena kan Pemkap kan pengen menang, sementara anaknya yang udah jago kita bawa untuk jadi tim pelatda Sumut. Ya, itu dalam rapat Pemprov tuh sampai penting-penting meja itu orang di sini bicara tentang itu. Tapi akhirnya karena ini demi kepentingan Sumut dan juga kita mau melihat anak-anak karena ini adalah seleksi, kita kasih pengertian kepada mereka, akhirnya mereka setuju. Dan terbukti memang ya, anak-anak kita ini putrinya juara 1, putranya yang juara 2. Kalah Mas Ahmad Pak kalau boleh. Kalah sama Binjai. Padahal di penyisian Binjai udah kalah sama kita, ya kan? 3-2 ya. Tapi begitu di final, ya mungkin Binjainya semangat ya. Jadi kita kalah 3-2. Tapi dari situ kita udah terbukti bahwa insya Allah anak-anak yang kita ambil ini memang udah terbaik kan, karena juara dia. Di kejurda antar klub kelahiran tahun 99. Pada saat itu. Kalau nggak juara, wah Pak Indra mungkin harus ambil apa lagi di jurnal buat jurnal lagi gitu ya kan. Alhamdulillah. Jadi setelah itu kejuaraan antar klub Tebing kita ada Kapolrika. Masih tim ini juga yang main. Ya, dengan perombakan sedikit-sedikit.
dari Kapolri Cup kita baru Lombok, Lipoli. Livoli. Nah, kita punya hak untuk berangkat ke Livoli karena Livoli ini kan yang boleh berangkat itu juara 1 dan 2. Nah, kayak juara 1 putri kan, juara 2 putri TVRI ya kalau nggak salah. Yeah. Kita udah kasih surat, kalau mau ikut ya bisa silakan. Tapi pakai biaya sendiri lah kalau mau berangkat ini. Juara 1 tebing, nah, kita sudah kasih surat juga. Di Dispora tebing ya itu ya. Waktu Apa mereka nama juara. Dispora Biji. Dispora Biji. Dispora Biji. Sorry, bukan tebing. Biji. Dispora Biji juga gitu. Karena juara 1 kita suratin bahwa kalian berhak untuk ikut Livoli. Nah, tapi ya kita yang tim Sumut lah yang berangkat. Karena kita ada misi kan mau melihat anak-anak ini, sekalian mau melihat seberapa sih kualitas yang di sana itu gitu. Nah, jadi itulah prosesnya gitu. Dan dalam proses ini ya udah tambal sulam terus lah ini ya kan, ada yang karena tidak disiplin, ada yang nggak kuat di drill sama Pak Nain misalnya, ada yang itu banyak cerita lah Banyak cerita. dalam proses itu. Namanya kan proses kan pasti ada yang terbuang, ada yang jadi pisang goreng kan gitu kan, ada yang nah itu proses itu. Jadi bagi kami Pemprov ya walaupun netizen ngomong sana sini ya kita ini melihat adalah satu proses. Iya. Nah jadi sekarang insya Allah tim yang sekarang inilah yang benar-benar mau kita siapkan gitu. Itu Pak, sama Pak Usman, kira-kira ada nggak kriteria khusus untuk pemilihan atlet nih, baik di putra ataupun di putri? Ya. Oke, ya. Jadi yang sudah disampaikan Pak Wiko tadi, perjalanan kita udah cukup panjang untuk mencapai hasil yang terbaik ini, dengan proses yang begitu segala macam dinamikanya. Ya. Ya. Kita sekarang berbicara masalah kemampuan daripada atlet-atlet kita untuk persiapan PON. Kita sudah dapat sekarang ini 14 putra dan 14 putri ya. Nah, sekarang inilah yang mau kita jadikan atlet yang terbaik dari perjalanan panjang tadi. Dengan persiapan segala macam teknik, dengan kemauan yang kita mau kepada anak-anak ya, dari kita ambil yang minimal tinggi badan sampai dengan segala jenis Keahlian. keterampilan daripada atletnya ya. Dan pada posisi sekarang kita sudah jauh lebih baik ya, jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Peningkatan itu memang betul-betul drastis karena memang kita sudah ada di sini Pak Indra yang memang ahli di bidang olahraga ya, khususnya untuk pembinaan bagaimana penguatan segala macam kemampuan ya. Kalau kami dari segi tekniknya itu yang bisa kami kolaborasi dengan Pak Indra. Pak Indra bisa memberikan penguatan yang kita butuhkan ya. Kita sekarang sudah membentuk tim pelatih juga yang sudah kita maksimalkan yang terbaik ya. Sekarang untuk persiapan ini sudah 80% kita memang sudah siap untuk itu ya. 80% kita sudah harus siap posisi sekarang. Karena waktu kita ini kan tinggal ada berapa ya? 20 hari lah. Kurang lebih. Nah, persiapan ini adalah sekarang ini posisi persiapan untuk bagaimana teamwork ini menjadi betul-betul solid ya, dengan teknik individu yang mereka punya masing-masing. Dan kita harus kasih support dan semangat yang tinggi pada mereka karena kita juga tahu bahwa lawan-lawan kita di PON nanti adalah tim-tim Jawa yang terbaik ya, karena setengah dari Pro Liga kemarin itu masih bisa main di dalam PON ini. Nah itu yang mau kita antisipasi ya kan. Nah sekarang kita punya tim pelatih putra Pak Anto, tim putri Pak Sofian, itu yang kita harapkan. Kita selalu koordinasi ke mereka bagaimana mempersiapkan tim-tim ini. Jadi masalah bagaimana kita mengatasi tim lawan yang dari Jawa itu yang paling utama kita untuk mengantisipasi bagaimana bisa mencegah mereka tidak bisa bermain sebagus yang kemarin mereka main di sana. Dan kita harus memunculkan semangat juang
Karena memang semangat juang ini memang harus kita betul-betul timbul ya, selain dari teknik itu. Kalau masalah tinggi badan segala macam teknik kita sepertinya tidak gitu jauh lah ya, berbanding dengan tim-tim Jawa. Jadi ini Pak, untuk kita melatih mental bagaimana? Karena kan kita akan berjumpa dengan pemain Jawa, bahkan itu main timnas juga nih, levelnya bahkan di atas mereka nih kalau nggak salah ya kan. Gimana kita akan melatih mental anak-anak kita, khususnya anak Plada Sumber? Sebenarnya ya, mental itu kan terjadi pada diri sendiri. Iya. Kekuatan mental itu memang kita ciptakan pada diri sendiri. Maksudnya untuk meningkatkan prestasi kita yang lebih maksimal, ya itu terbit daripada diri kita sendiri. Dari psikologi pelatih itu hanya 20% ya untuk meningkatkan itu. Ya. Keberanian bermain, teknik bermain dan yang lain-lain itu timbul dari diri kita sendiri. Makanya gampang sekali kita kalau berbicara atlet yang mau maju dengan atlet yang memang potensi tapi nggak mau maju itu memang jauh ya. Lebih gampang yang memang betul-betul dia mau maju itu kita gampang melatihnya. Untuk masalah bagaimana kekuatan Jawa itu yang udah pernah jadi pemain nasional, ini nasional. Nah itu tadi kita mempunyai kekuatan yang seimbang dengan mereka. Ya. Tim strategi dari pelatih itu salah satu juga untuk menjaga mental daripada atlet ya. Strategi yang dimunculkan nanti dari tim pelatih itu akan membuat kita lebih memotivasi atlet supaya bisa bermain baik. Saya rasa nggak seberat gimana ya kalau mental itu ya. Kalau memang teknik kita sudah benar, kita punya keterampilan yang benar, mental itu akan tumbuh sendiri. Nah, mental itu mungkin dalam hal bisa kedisiplin, attitude, ya kan gitu ya. Ke situ. Misalnya disiplin, kalau dia jago pun seperti kata Pak Naim tadi, ya berbakat, tapi kalau dia nggak ada disiplin, ya susah juga ya. Banyak hal ternyata kan Ya. itu. Kalau di mental memang banyak hal Ya, yang banyak betul-betul hal kita jaga. yang dijaga. Tapi kalau secara teknis, kata Pak Naim, ya ilmunya kan sama ini semua. Ilmu yang Jawa sama di sini kan diterapkan juga gitu. Betul, Prof ya? Ya, Seperti itu kalau ini saya. Kalau menurut saya gitu. ya, tambahannya kan mental itu kan bisa seperti yang kata Pak Nen tadi, tercipta dari sendiri. Tinggal bagaimana faktor eksternalnya ini kan gitu. Eksternal itu 20% bener. 20% itu dengan kita mengadakan psikologi. KONI itu selalu memberikan kita pendampingan psikologis. Baik dia voli indoor, voli pantai, selalu mereka membuat pendampingan psikologi. Kemudian kita juga selalu mereka menerapkan beberapa penanaman mental ya, menanam tadi itu bagaimana disiplin, ya kan, bagaimana attitude, bagaimana kerja keras, ya kan, kemudian bagaimana dia menjadikan dirinya supaya bisa menjadi atlet yang profesional. Itu kan sebenarnya tertuang dalam jati diri sebenarnya itu jati diri. Apakah bisa kita ciptakan menjadi orang yang lebih baik? Bisa. Tinggal bagaimana kita ini. Ini cetakannya nih, tinggal kita nih cetakannya. Mau dicetak mereka ini kan. Tinggal bagaimana kita menanamkan program-program itu. Apakah dinamikanya banyak? Sangat banyak sekali. Dinamikanya ya dikala kita menyusun program untuk mental anak-anak, di situ mungkin datang tantangan dari luar. Begitu kita disiplinkan anak-anak, datang panggilan untuk tarkam. Begitu kita disiplinkan ada yang lari gitu. Padahal sudah kita buat aturan nggak boleh tarkam. Kalaupun tarkam itu tarkam keseluruhan tim. Satu tim, sehingga nanti terjadi teamwork yang luar biasa gitu. Juga kita sering melaksanakan bagaimana tanding-tanding pramintan itu untuk mental mereka juga. Jadi hal mental ini sebenarnya sangat menentukan sekali ya. Mental itu sudah kita konsep seperti itu. Bahkan bagaimana kita menghadirkan duta, Pak Naen nanti duta itu sudah berangkat gitu, anak-anak latihan datang duta yang sudah pernah mencicipi kejuaraan junior internasional. Beliau datang memberikan motivasi, memberikan pembekalan pelatihan kepada anak-anak. Oh inilah salah satunya.
Kita panggil pemain nasional datang mengunjungi anak-anak, memberikan motivasi, memberikan program latihan. Itulah upaya-upaya Pemprov sesungguhnya yang menjadi salah satu program jangka panjangnya. Jadi hal itu tetap berkesinambungan, semua user kita gunakan untuk pembentukan tim supaya lebih baik lagi. Bahkan legend-legend yang sudah tua itu pun kita seret gitu. Kita seret duduk, kasih motivasi gitu. Kenapa gitu? Karena bisa jadi dari beberapa orang itu ada yang mereka dapatkan dari satu orang sebagai motivator yang biasa gitu. Saya melihat Pak Naim itu hebat, itu motivator saya. Karena saya melihat Pak Naim itu pemain yang hebat, akhirnya saya harus berkiblat kepada beliau. Itu salah satu yang diciptakan Pemprov. Sehingga Pemprov itu ya membuat itu semua usaha-usaha apapun untuk anak-anak semua dilakukan. Bahkan nanti kita bikin refleksi, ya kan? Semua program jangka panjang dalam program latihan itu ada secara umum, secara khusus, ada prakompetisi, ada kompetisi, ada setelah kompetisi, semua sudah kita susun secara seksama. Tinggal bagaimana hasilnya nanti itu ya, hasilnya tinggal berbicara Saya seperti itu ya yang di atas. Di atas. Jadi yang di atas lah. Kita udah maksimal ya. maksimal. Ada beberapa hal juga, makanya tadi kenapa dalam kriteria atlet gitu kan, kita tetap welcome. Ketua sudah menjelaskan tadi bahwasanya rekrutmen itu terbuka. Banyak lapisan dari Porwil, Pordasu, antar klub. Bukan hanya sampai di sini, tidak. Kita malah berkeliling. Ada kalanya mungkin yang pemain-pemain yang main di Porwil, di Pordasu, ada yang belum terjaring. Karena kan mungkin ada beberapa pengcap-pengcap yang tidak melihat talenta ini jauh. Tetap kita pantau melalui apa? Person. Ada yang memberikan informasi kepada kita, panggil, kita meskan dia seminggu, kita lihat kemampuan seperti apa, kita berikan kesepakatan. Kalau ini sesuai dengan kriteria yang kita inginkan berdasarkan kualifikasi yang ada di nasional, ini kita rekrut. Jadi kalau ada orang menyatakan ini nepotisme, mentang-mentang pelatihnya dari Medan, semua Medan, enggak. Nepotisme itu dalam konsep Islam boleh, tapi bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Jadi bagaimana kita nggak nepotisme kalau kita ambil yang tidak mampu, kan kita gagal juga. Nepotisme itu boleh, mendahulukan orang yang mampu, tapi yang mampu dalam konteks mampu dan bisa ya. Sehingga memang kenapa banyak atlet-atlet dari Medan putrinya? Ya karena Medan membina putrinya, sehingga banyak dari sana. Kenapa Deli Serdang? Ya karena Deli Serdang membina, sehingga banyak dari sana. Asahan. banyak. Sehingga memang nggak terpungkiri siapapun yang membina di klub-klub itu yang menjadi pemain-pemain pilihan. Apakah akan ada lagi atlet yang kita panggil promosi degradasi namanya? Ada evaluasi per semester yang selalu kita laksanakan. Per semester kita putar, kita evaluasi, duduk bareng, kita buat datanya, ini begini. Dari data-data ini kita rapat dengan pelatih, bagaimana? Si A seperti ini, si B, kelebihan kekurangannya kita data semua. Sehingga muncul nanti promosinya si Anu, degradasinya si Anu. Triwulan lanjut lagi seperti itu. Tetap akan kita cari siapa bertalenta, promosinya siapa, degradasinya siapa. Selalu begitu sampai per semesternya sampai nanti long list sudah akhir ini, itulah akhir dari promosi degradasi. Apakah masih ada promosi yang ada? Betul ya kan? Ya itu yang masuk long list yang 18. Oh, sampai sekarang masih ada long list lagi. Long list masih ada 18 itu. Jadi long list 18 ini, kalaupun yang 14 ini ada salah satu yang cedera, yang gugur, yang ini naik gitu. Gitu dia. Jadi tetap ada. Jadi semua lapisan-lapisan yang kemungkinan besar akan menjadi satu kendala bila bertanding, semua pasti ada solusi yang kita berikan untuk itu. Jadi kalau ada kawan-kawan nepotisme, silakan aja datang, lihat, ya kan, dan kita terbuka. Kalaupun minta data, kita buka data-data. Sehingga memang kata-kata nepotisme itu bagi orang-orang yang mungkin informasinya tidak sampai. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin mindsetnya. Mindset itu mungkin dia pernah melakukan seperti itu sehingga dia merasa seperti itu gitu. Padahal mindset kita harusnya kalau kita pernah melaksanakan seperti itu, jangan melaksanakan seperti itu. Sehingga kita kumpulkan semua informasi sehingga ada informasi yang berimbang. Lantas bagaimana atlet yang lain? Sampai sekarang masih ada pendampingan kita buat. Atlet yang potensi kita dampingkan ke latihan dengan biaya dari orang tuanya. Tapi apa yang dari Pemprov itu menyediakan pelatih.
pelatih itu melihat apakah anak ini bisa untuk dipromosikan kembali nantinya. Jadi kita itu Pengprov itu tidak pernah tidak terbuka. Kita selalu welcome untuk semua apapun ceritanya, kita welcome. Sehingga kalau ada yang menyatakan, ya mentang-mentang silakan aja datang. Ya kan? Siatar. Silakan aja datang. Dan kita sangat berharap itu ada yang memberikan kritik, ada yang memberikan evaluasi, itu yang kita harapkan. Bahkan dalam latihan pun kita seluruh pelatih-pelatih itu datang ke lapangan memberikan motivasi, evaluasi untuk kemajuan anak-anak. Dan nggak pernah kita tutup waktu itu. Kita selalu buka tuh lebar-lebar. Ayo sama-sama. Jadi itulah mungkin keterbukaan yang kita lakukan, sehingga kawan-kawan itu mungkin ya ada juga yang seperti itu, wajar lah itu biasa. Ya, karena saya sering di lapangan, saya sering dengar seperti itu. Itu kan kalau di indoor kita kan ada long list, kalau di voli pasir ada juga Sama. Ada long list. Long list itu selalu semua ada. Semua cabang olahraga itu ada long list. Pelatih juga pakai long list. Pelatih juga ada long list. juga Pak. Itu sudah degradasi ya. Jadi jangan nanti merasa pelatih sudah enggak juga. Promosi degradasi pelatih iya juga. Kita sudah melaksanakan promosi degradasi. Pelatih kan beberapa kali kita Beberapa kali ganti, kita- ya. Karena memang kita lihat kriterianya, pertama bisa kita laksanakan, oh enggak ganti. Selalu bukan hanya pelatih tapi atlet kita laksanakan evaluasi. Bahkan pengurus itu laksanakan evaluasi. Jadi kami ini kadang-kadang begitu tidak kompeten kita nyata sih. Oh enggak kompeten, aku lari ke sana gitu. Itu harus terjadi dalam organisasi olahraga ini. Apa tujuannya? Supaya efektif dan efisien untuk capai tujuan. Dan itu fair-fair saja apapun ceritanya gitu. Sehingga kita selalu berupaya yang terbaik aja Pak Afri. Itu mungkin. Coba ngomongnya. Iya. Siantar kan masuk juga. Ada anak-anaknya, ada juga di sini. Iya. Tapi kan Siantar memang pembina. Iya, pembina. Bukan karena Pak Mawan. Saya kan nyampurin itu. Kan memang ada apanya, bidangnya masing-masing. Kalau kita untuk pembinaan ataupun apa ya, kita jangan campurin bahwasannya itu anak kita siapa, mampu dia silakan. Karena memang cuit-cuitan suara netizen ini ngeri, apalagi zaman kita ini zaman media sosial ya kan Pak. Anak sekarang anak si anu gitu. Anda. Tapi kan pola ini kan ternyata nggak hanya di Sumut aja. Nasional kan gitu juga. Nasional setiap pemilihan timnas itu pasti ada pro dan kontra. Iya. Setiap pemilihan timnas junior pasti ada pro dan kontra. Nah, sekarang kita berusaha agar meminimumkannya aja gitu. Sehingga seuzonnya makin sedikit ya. Kan seperti itu sekarang ini yang harus kita berusaha. Nah, dalam proses kita tadi yang panjang itu tadi, yang tadi saya sudah gambarkan, kan celahnya itu kan makin kecil gitu. Itu yang kita buat gitu. Jadi kita bukan seleksinya baru kemarin atau di 3 bulan lagi mau pon baru panggil. Enggak. Setahun lah. Kita udah bertahun dan tim yang kita bentuk ini udah tahunan juga gitu. Sejak 2022 lah ya kita mulai ya. Lumayan tuh. Waduh, itu tahun yang paling luar biasa itu. Pekerjaan kita banyak yang ditinggal apa semua ya karya. Jadi itu berproses. Ya kan, dan saya luar biasanya karena kita tadi sudah ada proses dan ada data, saya bisa berargumen gitu. Sampai saya bercanda ya, kita pernah dalam rapat. Ini kalau Pak Edi yang minta gimana ini saya bilang. Iya. Nah, untungnya Pak Edi satu gubernur ya, nggak ada minta gitu. Jadi itu hal yang biasa kok menurut saya. Tinggal gimana kita mendudukkan dengan benar aja. Saya tanya ke Pak Bupati, nama anaknya siapa sih? Ini saya cek di data mereka. Ya dia nomor 18 apa 19 dari list yang udah tadi long list tadi itu gitu. Saya tinggal bilang, Pak, menurut data anak Bapak di nomor 19, kami perlu 12 orang. Ini jauh Pak gitu saya bilang. Ya alhamdulillah. Beliau mengatakan ya udah ketua kalau gitu katanya. Jadi kita kan kalau misalnya punya data dan berproses, kita berani berargumen. Iya. Seperti itu. Tinggal kita lihat gimana ininya kan gitu. Anak ini di mana posisinya. Jadi semua terdata. Iya. Jadi bukan saya bilang gini ya, KKN itu positif gitu. Ya kan? Kecuali yang diminta Pak Bupati atau siapa di luar itu langsung udah saya tolak. Tolak Pak, karena kita ada data tadi Pak ya. Iya. Dan ada beberapa item. Oven spike itu berapa kita butuhkan? Flicker itu berapa kita butuhkan?
setter itu berapa kita butuhkan, Libero itu berapa kita butuhkan. Dari yang kita butuhkan itu semua kita ambil data pertama itu 200%. 200% ya. 200% kita ambil. Begitu selesai prosesnya kalau nanti open spike itu ada yang gugur, kita cari open spike. Ada yang quicker yang gugur, kita cari yang quicker gugur, kita cari penggantinya. Ada yang libero yang gugur, kita cari. Ada yang setter gugur, kita cari. Jadi bukan berarti kita butuh open spike 4 lantas kita jadikan jadi 2, nggak seperti itu. Nggak seperti. Jadi konsep dalam permainan bola voli itu ada semua pendamping pengganti. Bila mana set pertama, set kedua itu ada. Jadi perputarannya ini kita lihat tergantung kebutuhannya promosi degradasi itu. Sehingga memang tidak bisa kita paksakan anak si Anu dia harus ikut main jadi pemain voli, tapi dia spesifikasinya quicker. Sementara di quicker itu sudah ada 4 orang. Lalu kita tambah 4 jadi 8 orang. Dia harus masuk 10 orang, nggak bisa. Kecuali memang jadi yang 8 ini menciut menjadi 4. Yang 4 ini harus kita lihat juga kemampuannya. Rupanya ada anak yang memang mampu, kita anggap mampu, kita sandingkan, memang dia mampu, bisa jadi yang 4 ini gugur jadi dia masuk gitu. Oh, degradasi ya Pak ya. Degradasinya seperti itu dia. Ya sama ini Pak Dede, kan ini kan panjang. Iya. Jadi kadang anak yang udah kita plot ini, wah ini oke nih gitu. Karena ini panjang kita perjalanan, tiba-tiba di tengah jalan dia malah ngedrop. Grafiknya turun ya, grafiknya. Turun. Sementara anak ini jago kali dulu. Kita berharap wah inilah yang akan Menjadi killer lah bahasanya. rivalnya sumut Rivalnya nanti di sumut. pon ini. Tapi ternyata ngedrop. Ada anak yang juga bagus, ya masalah disiplin, masalah attitude kan ada juga gitu. Jadi kan kriterianya ya nggak keahlian aja ternyata. Dulu saya panggil Pak Nain sebagai mantan timnas keahlian, tapi begitu saya udah berjalan kita lihat ternyata ada komponen itu juga gitu. Attitude itu, disiplin itu kan harus ini. Kita ada anak kita X ya, Iya. tingginya 188. Itu saya udah pingin itu udah ganti, saya bilang. Tapi pelatih jangan ketua katanya. Ini anak bisa berkembang. Ini sekitar 8 bulan lalu, Lombok berapa bulan lalu kita? 6-7 bulan. Lombok saya udah nggak mau itu anak ikut, coret. Sama Pak juga kita udah waktu kita terakhir lihat di itu, lihat tuh anak itu saya nggak ini. Tapi sekarang anak ini bagus, grafiknya naik. Malah yang saya jagokan stagnan, ya kan? Lawannya malah udah keluar bahkan, ya kan? Yang saya jagokan. Nah seperti itu. Jadi di dalam mereka setelah dalam proses yang tadi ribet capek kali tadi itu udah masuk mereka 14. Ini ada persaingan lagi di sini antara mereka gitu. Jadi saya rasa hal-hal yang tadi itu ya KKN ya positif kita bilang. Saya ingat sekali anak itu. Nanti saya habis ini kita cerita namanya. Jadi analogi berpikirnya sederhana. Bila batu kita ukir bisa menjadi patung. Bila sumber daya manusia kita tempah bisa menjadi yang hebat gitu. Itu analogi berpikir sederhananya. Tapi dalam analogi ini ada beberapa yang harus kita tingkatkan. Ada kognitifnya tinggi, psikomotornya rendah. Ada psikomotornya rendah, kognitifnya biasa. Ada psikomotornya biasa, kognitifnya biasa. Jadi semuanya ini ada kaitan untuk pembinaan jangka panjang. Sehingga bisa jadi orang motoriknya tinggi, kognitifnya rendah, maka dia akan tidak mampu bersaing. Ada orang yang kognitifnya tinggi, motornya tinggi, dia pasti akan menjadi leader. Karena grafiknya naik. Ada kognitifnya biasa, motoriknya tinggi, ini bisa terpacu. Makanya kata ketua tadi, analogi berpikir begitu kita pertahankan yang ini, kepingin ini dibuang, kita pertahankan ini. Kenapa? Karena kita melihat ini ada prospek ke sana. Sehingga orang-orang awam itu mungkin ranah evaluasi nggak sampai ke sananya. Dia nggak sampai melihat bagaimana kognitif anak ini. Karena bola voli itu permainan cepat. Persekian detik partner itu harus bisa memutuskan dia harus kemana memukul. Persekian detik setan itu harus memutuskan siapa yang harus diberikan untuk membunuh. Jadi pemain bola itu orangnya harus cerdas. Karena persekian detik begitu mengompak dia harus berpikir kemana dia. Bukan hanya saling memukul saja, tidak. Sehingga perbedaan kita dengan pemain-pemain yang luar itu kita sudah menggunakan saintifik. Orang-orang saintifik. Mereka ukur kognitifnya berapa nanti. Jadi kalau sama-sama jago, sama-sama tinggi, maka diukur kognitif siapa yang lebih tinggi.
Ya itu dapat kuliah kalian. Jadi itulah sport science. Maksudnya sport modern sekarang kan harus ada science ya. Ternyata yang buat anak ini sampai hari ini ya science yang bekerja. Ya seperti itu. Nah, itu saya melihat sendiri. Terus yang kedua ya ini supaya tahu juga bahwa yang tim putri kan kita ada pelatih dari Jepang. Oh iya. Yang mendampingi ya pelatih ini dari Jepang kita ini. Cuman kebetulan ini pelatihnya lagi pulang karena kecelakaan kemarin. Kecelakaan dalam latihan loh. Dia kena smash sama aduh itu luar biasa ya. Kena smash, dia pakai kacamata, jadi luka ininya gitu. Pelatih Jepang kita. Jadi kita berharap lah cukup besar gitu untuk tim putri. Itu Pak, kira-kira ada nggak atlet yang di luar 14 ini tadi kita panggil untuk membela Sumut, ada nggak yang menolak ataupun dia terkendala yang lain? Kira-kira ada nggak atlet dari 14 ini? Misalnya kita panggil, rupanya saya tidak bisa Pak atau apa atau alasan apa gitu, ada kira-kira Pak? Ya ada. Ada Pak ya? Ya ini kan udah tahu lah ini siapa mau kemana. Mantap. Jadi kalau cerita Boy Arnes kita ya. Boy Boy Arnes Arnes itu sekarang udah domisilinya Jawa Jawa Barat. Ya, jadi secara administrasi itu kalau Boy Arnes itu tidak akan membela Sumut lah. Sepertinya di PON yang akan datang. Karena waktu entry by name yang terakhir ya, itu waktu kita input nama Boy Arnes ya udah nggak bisa. Karena berarti dia sudah ada di provinsi lain lah. Seperti itu, yang seperti informasi kami. Nah, kalau yang lain yang mungkin putri saya nggak usah sebutkan lah ya. Yang putri mungkin ada beberapa yang itu masih terdaftar di Sumut. Oh, masih ada Pak ya? Iya, tapi untuk dia mau main atau enggak itu kan hak dari hak atlet. dari pemain, Si itu atlet, bukan ya. hak dari kita itu, bukan maksudnya apa kita ya. Kalau kita minta dia belum mau membela Sumut ya kan nggak ada masalah juga kalau itu, kita nggak bisa paksakan seperti itu. Maksud saya yang masih yang di wilayah Sumut ini aja, maksud saya tadi Pak, memanggil atlet misalnya. Kalau wilayah Sumut itu memang Ada. tidak ada. Tapi Kalau untuk putri ya udah nggak ada lah, Nggak ada ini lagi. the best-nya nih. kalau Best ya? maksudnya The best. kalau ada atlet yang 14 kita panggil dari wilayah Sumut tapi nggak bisa datang. Nggak bisa lagi, karena udah kita udah entry apa itu udah Iya. 18. Kalau dulu kita panggil tetap datang. Iya. Kalaupun dia terkendala dengan pekerjaan kita surati karena memang semua lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan itu selalu mendukung kita. Dari PTP kita kepingin pelatihnya kita surati dikasih. Dari PTP kerja di PTP artinya kita panggil dikasih. Jadi semua proaktif kok. Tapi dari semua proses itu begitu kita panggil kita godok promosi integrasi memang dia nggak mampu. Jadi memang dia keluar. Jadi karena udah bulan berapa kemarin? Mei ya? Mei apa Juni itu terakhir Pak Indra entry by name, nama-nama. Jadi itu udah 18, sebelumnya kan 24, terus sekarang udah 18. Ada 18 nama ini. Nah, jadi ini udah terkunci, udah nggak bisa lagi. Paling yang bisa berganti 14 ini, kalau ini cedera atau mereka nggak bisa main, Dari 4 orang tadi sisanya Pak ya? masuklah ke dalam. Gitu. Nggak, karena namanya selama ini kan saya di lapangan sering tahu, loh si Anu bagus main tarkam, kok nggak dipanggil gitu kan? Nggak dipanggil sampai aneh-aneh lah kata-katanya kan terkadang. Ya memang itu memang apa? Kalau apa di namanya lapangan. itu dinamika ya. Iya, Pak. Ada kalanya memang begitu kita lihat bermain di Tarkam karena lawannya tidak setimpal sehingga kita melihat hebat gitu kan. Ada kalanya memang kita lihat di Tarkam dia hebat ya karena memang tidak ada middle block yang memblok dia sehingga pukulannya bagus-bagus. Sementara standar untuk penerimaan kan sudah punya kita. Artinya standar itu pun kita sesuaikan dengan standar nasional. Kemudian bagaimana lawan tanding untuk melihat dia apakah mampu tidak mampu juga harus kita cari yang seimbang gitu. Jadi dalam program latihan itu bagaimana kita menseleksi itu semua aspek kita lihat gitu. Dari teknik dasar 4 itu service, passing, smash, blokir itu semua sudah ada. Jadi semua komponen kita lihat sehingga komponen-komponen ini yang menjadi indikator benar itu. Lantas kan dia hebat, ya begitu dia hebat melawan yang tidak hebat, sehingga nggak ada blokirnya, sehingga dia merasa hebat itu. Tapi begitu kita sandingkan dengan orang yang hebat, dia akan tersaingi dan itulah yang menjadi evaluasi yang sesungguhnya. Jadi kalau kita melihat anak saya cantik,
Orang bilang jelek, enggak, anak saya cantik. Orang anak saya, sejelek apapun anak saya cantik gitu. Harus ada pembanding di situ. Iya, iya. Harus ada pembanding. Kalau ada pembanding baru gitu. Gimana? Lagi ya, saya juga jarang ikut tarkam sejarah. Tapi memang kalau dilihat dari tarkam-tarkam yang ada di lingkungan kita ya Sumut ya, terkadang memang ada 1-2 orang yang muncul kita anggap bagus. Berbakat lah ya. Berbakat. Berbakat. Tapi begitu kita panggil dia, kita akan pasti panggil dia. Coba kita ajak latihan. Dan sudah ada beberapa kali begitu kita ajak latihan, dia takut latihan sama kita. Biasalah alam ya, Pak. Alamnya berbeda. Alam berbeda ya. Begitu kita ajak latihan, justru dia takut. Mohon maaf, mundur, nggak kuat katanya. Tapi silakan aja para netizen nanti siapa yang direkomendasi silakan aja karena kita kan poskonya itu latihan di tebing. Tebing. Silakan aja kalau ada netizen merasa paling itu silakan aja datangkan aja. Boleh misalnya Silakan aja, latihan kita boleh. lihat. Latihan Latihan Ada bareng bareng silakan boleh aja. mengikuti ya. Putra putri pun boleh itu. Iya. Makanya nanti akan kita lihat. Karena kan kita juga ada jangka panjang 4 tahun yang akan datang. Kita punya program PON yang 4 tahun yang akan datang dari sekarang udah disiapkan. Oh, udah siapkan ya. Ketua sudah bagaimana nih? Kok carinya? Ketua sudah mengejar ke sana. Jadi itu sudah punya kita semua data-data itu sehingga kita selalu kepingin seperti itu sehingga ada bahan kita untuk 4 tahun yang akan datang NTB NCT ya Ketua ya. Itu kita kepingin silakan aja datang nggak apa-apa kita seleksi kita lihat latihan bareng dulu ya Pak Nen ya bareng dulu latihan kita lihat seperti apa. Saya pikir kalau Pemprov ini selalu terbuka, nggak ada yang berbakat dengan jadi atlet ini kan beda ini saya rasa ya. Ya banyak orang yang berbakat tapi belum tentu bisa akan jadi atlet kayak yang tadi. Karena atlet itu kan ada disiplin di situ, ada unsur itu latihan tiap hari harus begini harus begitu. kejenuhan yang tinggi. Kejenuhan yang tinggi. Nah, makanya kan kita udah 2 tahun ini, udah banyak anak yang kita gituin panggil 2 minggu dia udah hilang, panggil sebulan. Udah berapa surat saya ke pengkap-pengkap ini dan saya membalikkan lagi gitu anak-anaknya. Dan PON ini kita berjalan lancar dan prestasi utus bola voli Sumut ini lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi saya undur diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Poli Sumut juara Pak. Poli Sumut juara. Poli Sumut Juara. Poli Sumut Juara. Oke. Sampai jumpa. Renan Buyati kali ini akan lakukan sebuah serve. Resip yang dilakukan oleh Reza Raka. Nubari Keita berhasil untuk bisa mendapatkan poin kemenangan untuk Bayangkara Presisi di laga final. Kita lihat Bayangkara Presisi yang sempat takluk di set yang pertama berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan skor 3-1. Sempat takluk dengan 28-3. Halo, assalamualaikum untuk Pelada Sumatera Utara. Semangat terus latihannya dan sukses untuk pertandingannya. Semoga bisa meraih kemenangan. Amin. Amin.